Ya, jadi teman-teman kita lagi ada di Puntang dan gue lagi bareng sama Anji. Waduh. Kita kan lagi manggil. Iya tahu, bener-bener. Bertiga. Iya. Oh, kalau orang kaya sekarang udah gitu, udah nggak nunggu panggilan tapi manggil ya. Gak gitu ceritanya, Nggak, gitu. katanya udah dijelasin di kontennya Anji itu. Awalnya emang gue mau ngobrol sama dia, cuman gara-gara kemarin sempet rame-rame gitu, sedangkan gue tuh paling gak mau jadi di tengah-tengah konflik, terus tiba-tiba kita nyari konten, ngobrol segala macem, jadinya nggak adil buat orang yang lagi kena masalah menurut gue. Kecuali orang yang kena masalah itu pengen. Nah kebanyakan tuh orang tuh pengen, Iya, aduh. Oke, jadi bukan pas ketika lo punya masalah ya? Iya, jadi ada sari-sarinya yang bisa kita kasih tahu ke orang karena kita udah ngelewatin dan udah berhasil. Iya, bukan berhasil sih, mesti kita udah berhasil ngelewatin itu dan ya yang bersyukurnya adalah ternyata itu menghasilkan sesuatu hal yang sifatnya lebih ke pelajaran ke orang-orang yang mungkin ngerasa kalau public figure itu sama aja semuanya gitu. Kayak public figure itu gampang nyelesain masalah pakai duit gitu. Enggak, masalahnya adalah tidak semua public figure kaya kan. Iya, banyak public figure yang Iya kaya. kan, itu masalahnya. Nah itu dia, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi sama Anji. Jadi selamat datang di Udah Kenal bersama Anji Drive. Bukan dong, Oh, Anji Google sekarang ya? Drive Google. Iya, Google Drive bukan Google Drive. Iya. Jadi Gue pikir lo kan ngantuk. Iya. Gue pikir lo bakal kehilangan touch itu. Enggak, gue mah apa namanya, mungkin karyawan sini gue juga tahu, gue mah hampir nggak ada jeda. Gak ada ya? Nggak ada. Bangun tidur juga bisa, langsung bercanda juga bisa. Gitu. Tapi lo fake gitu sih, Kenapa? Jadi tadi sebelum syuting tuh lo yang begini. Gini kan. Ancang-ancang dulu. Terus udah. Bos, udah siap. Oke. Tadi kan masih ngantuk. Masih ngantuk. Enggak. Tapi gue sering lihat itu lo di TV. Iya. Hah? Iya. Enggak, maksudnya ini bukan berarti ini salah ya. Iya. Mungkin kalau gue lihat mungkin lelah. Ya, jadi refleksnya adalah karena dia nggak bisa ngasih tahu capeknya dia, nggak bisa ngasih tahu sedihnya dia. Ketika kamera nyala langsung, "Weh, apa kabar semuanya? Selamat malam, selamat datang di acara gue yang..." Iya. Gitu kan. Tapi ketika misal di backstage gitu ada bintang tamunya juga kadang-kadang nggak ngobrol. Itu emang ada beberapa sering nemuin gue. Sering nemuin karena mungkin kondisinya juga gitu, kayak mungkin yang gua lihat dan gua alamin sendiri ya, maksudnya ada beberapa dari diri kita yang pengen ngomong ini cuman nggak bisa, terus kayak punya tanggung jawab untuk menjaga image yang mungkin yang sudah lama dia bangun, yang akhirnya itu tekstolnya gitu, jadi impactnya mungkin di tahun ke berapa. Iya. Gitu. Jadi kayak ya bener-bener yang dari gini lah, dari posisi gini loh. Gini. Bang, yuk. Gitu yang gini. Terus kayak di briefing juga main handphone. Iya, di briefing main handphone. Terus kayak ini kayak ngomongin ke asistennya, ntar beliin gue ini dong, mie goreng apa segala macam itu kan. Gimana, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, segala macam. Set, pas. Oke, 5 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kembali lagi. Wah, iya. Itu sih. Di satu sisi jago. Satu sisi salut sih gue, maksudnya dia bisa mengesampingkan maksudnya egonya dia ya untuk nunjukin dia capek dan segala macam. Iya, dan emang itu kan yang selalu diajarin kalau di acara-acara pencarian bakat gitu. Iya. Lo ketika lo capek pun, iya nggak? Ketika lo capek pun, lo jangan menunjukkan itu. Lo tetap lo adalah seorang entertainer. Iya. Lo adalah seorang penyanyi. Lo seorang entertainer. Misalkan lagi bindeng gitu, lagi bindeng terus tiba-tiba range vokalnya dia menurun. Malah maksudnya malah tetap sama. Oh, oke. Walaupun kamu lagi sakit ya, lagi pilek, lagi gak enak badan. Saya juga tahu dari tim, mereka juga tahu kemarin pas lagi gladi resik juga kan kamu juga gak enak badan kan. Badan ya. Iya, terus kamu bisa nunjukin hal yang luar biasa ini, dan itu saya salut banget. Nah, masalahnya nih. Masalahnya apa? Kalau masih jadi peserta, emang nggak apa-apa, emang ada tujuannya kan? Iya. Tujuannya ikut kompetisi. Iya. Dapat duit. Ada goals-nya kan? Ada goals. Iya, ada goals ya, ada istirahatnya dong. Masa ada udah goals, udah sampai finish, udah menang terus masih betot-betot, kan nggak gitu. Iya. Akhirnya orang capek kan.
Yang akhirnya jadinya kayak giliran kita jujur, kita dibilangnya terlalu frontal. Tapi kalau kita mencoba bertahan dengan situasi seperti itu, mungkin hal yang nggak diterima adalah, ah, lu mah fake. Lu mah ini sih jaga image banget gitu. Padahal mah niatnya dia profesional gitu. Enggak, maksud gue yang kalau misalnya dia lagi profesional terus dia tetap mencoba buat performanya perfect gitu. Iya. Kan sebenarnya dia menutupi sesuatu Menutupi gitu. sesuatu. Tapi emang harus kan? Emang harus. Kalau lagi kerja. Betul. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu, menurut gua lo harus istirahat dulu. Tapi Take a break. Jadi kebanyakannya adalah orang-orang yang profesional ini, yang ibaratnya kata dia, ibaratnya dia luka, ibaratnya prajurit dia lagi luka tapi dia harus perang, harus tetap perang dong. Harus tetap Kecuali perang. emang dia udah nggak bisa jalan, gitu kan. Mati, ketembak. Ketembak, mati gitu. Nah ini kan kayak dalam keseharian, gue ya butuh istirahat, gue pengen ngeluh, gue pengen ngerokok, gue pengen minum gitu. Yang kadang-kadang mereka mau ngelakuin itu juga kayak, aduh ntar impact-nya ke kerjaan apa ya? Iya. Itu Iya, nggak sih yang banyak, jadi banyak impact ke pekerjaan apa tuh banyak banget Iya. terjadi di industri entertainment. Iya. Mau melakukan ini, takut ah. Iya. Itu dia maksudnya kayak apa yang tadi lu bilang tuh tadi gua setuju banget gitu. Banyak orang-orang yang akhirnya emang susah bedain antara emang dia melakukan itu karena pekerjaan, karena emang dibutuhkan keprofesionalitasan, tapi impact-nya adalah dia dibilangnya fake gitu. Tuh kalau mau capek bilang kali, iya gue capek bilang. Cuman kan kalau gue lagi kerja gitu, ya gue nggak mungkin bilang capek dong. Ya. Mungkin bilang, tapi nggak boleh kelihatan. Iya. Paling ntar ada media gitu mungkin yang ngelihat kayak walaupun dia wajahnya terlihat capek, terlihat lelah gitu. Misalkan taruhlah dia lagi ada isu perceraian, ada isu diterpa kabar miring, ada masalah apa di luar. Tapi terus dia kerjaan banyak nih. Iya, terus nantinya orang-orang tuh langsung cocok logi. Matanya berat. Sepertinya dia Matanya berlipat. Hah? Matanya berlipat? Iya, kantung matanya berlipat. Waduh, gue kira matanya jadi 4. Matanya berlipat-lipat. Seperti uang. Wah. Karena lu yang ibaratnya lu lurus lu sekarang aja masih ada masalah yang nerpa ya nggak sih? Iya. Bener nggak sih? Iya, padahal gue tuh berusaha lurus-lurus Bener nggak? dalam hidup. Iya. Tapi untuk orang yang suka speak up, untuk orang yang suka mengungkapkan kegelisahan, pasti ada blunder ya. Kalau misalnya lu nggak bersuara aja bisa ada blunder. Iya. Iya kan? Apalagi yang speak up. Apalagi yang speak up. Betul. Nah, kita kan salah dua yang suka speak up. Betul. Kan kalau misalkan kalau misalnya masalah-masalah lu yang dulu kan emang mungkin karena masih muda, ya kan, lagi explore apa segala macam, wajar lah. Yang akhirnya lu bikin tagline jangan lupa senyum hari ini itu kan. Buat ngingetin orang-orang. Iya, yang tololnya adalah kenapa harus diingetin senyum doang si anjing gitu kan. Seterusnya tagline YouTube lu adalah jangan lupa senyum hari ini. Hari ini sampai gini kayak lambang Amazon. Yoi, itu sih. Itu sih, ya kan, Amazon. Akhirnya lu punya anak, lu berumah tangga lagi, terus kayak Kok berumah tangga lagi, berumah tangga? Oh iya, berumah tangga, yang sebelumnya kan enggak ya? Enggak. Oh iya. Akhirnya lu beneran nih punya istri gitu. Iya. Masih ada aja masalahnya, maksud gua kayak Ya sama aja lah, kayak pertanyaan lu tuh tidak akan pernah berhenti. Kapan nikah? Pas udah nikah, kapan punya anak? Kapan nambah? jadi sebenarnya Kapan nambah istri? itu biasanya itu bapak-bapak jadul. Yoi. Jokesnya biar relate sama kita gitu. Iya maksudnya lu nih yang maksudnya dengan Kehidupan yang kayaknya udah mature. Iya, udah mature, udah maksudnya dengan lu juga ada program buat anak lu, yang maksudnya yang bikin lagu buat Saga, Saga bikin lagu, gua rilisin, lu rilis, lu ini segala macem, lu family man, udah sekarang udah kayak lu berdamai dengan masa lalu lu udah terlihat bye-bye aja. Kayaknya netizen tuh nggak suka gitu kalau ngelihat ada seseorang yang punya masalah dulunya, terus hidupnya bye-bye aja. Sekarang kayaknya pasti dia menutupi sesuatu gitu. Seolah-olah tuh seperti itu. Nggak tuh cara mereka tuh kalau misalnya kita udah pernah salah sekali dalam hidup kita, apalagi kita public figure gitu, mungkin gue belajarnya adalah gini. Banyak public figure zaman dulu yang akhirnya melakukan blunder, melakukan kesalahan, lalu diakhiri dengan permintaan maaf kepada sosial, pada publik, klarifikasi, terus santunan, dan ibadah yang jauh. Selalu itu penyelesaiannya. Yang jadinya ketika ada orang yang bener kadang-kadang tulus minta maaf, dicurigain kalau ini cuma gimmick. Iya, banyak tuh. Gue sering banget tuh disangkain gimmick.
Iya, maksudnya yang dibilang kalau itu selesai. gimmick. Iya, kalau itu gimmick, gue Iya. sering banget dibilang kayak gitu. Itu gimmick. Jangan-jangan, terus ada yang bilang begini bahkan seorang selebgram. Oh, ternyata kasus itu dibikin untuk gimmick. Saat itu gue lagi bikin lagu untuk Lyodra. Oh. Masa gue bikin gimmick sampai segitunya, yang ada labelnya Lyodra deg-degan kali. Iya. Jangankan yang deg-degan Lyodra, Virsa Besari ajak deg-degan. Soalnya lagi project bareng juga itu ya. Iya. Lagi project bareng juga. Sedangkan mamang-mamang itu kan memang apa ya, stabil gitu, maksudnya dia aman gitu karir dia gitu. Terus tiba-tiba dia lagi kerja sama Anji kena masalah begitu kayak, aduh kumaha nya mang ya gitu, langsung gitu pertanyaan sandar orang Sunda panik, aduh kumaha ya nya gitu. Ya aku aing. Ya. Kenapa orang-orang sekarang suka ngomongnya aing ya? Karena aing Itu kan tuh kasar ya. ya. Katanya sama kayak janco lah. Enggak, aing itu saya. Iya saya kan. Iya tapi Kayak maksudnya gue. kayak janco kan dianggap ungkapan kasar kalau Heeh. padahal di Surabaya itu mah biasa aja. Betul. Kayak bro gitu kan. Heeh. Cok. Gitu. Ya, kan emang beda standar orang anjay aja ada yang masalahin kan. Nggak usah jauh-jauh lah, aing anjay aja ada yang masalahin Iya. gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tarik lagi kayak semua hal yang berbau anjing, bangsat gitu yang keluar dari kita, ini tiap daerah pasti ada aja. Ada tiap daerah punya kata makiannya sendiri. Iya, kayak Sunda kan udah ada 3 strata nih buat dalam bahasa. Yang alus itu buat ke orang tua, yang alus banget nih. Iya. Bahkan 4. 4 ya? 4, yang alus banget. Terus ke orang tua. Ya halus banget tuh buat ke orang tua. Oh, gitu. Sama ke karuhun yang maksudnya yang lebih tua lagi Iya. gitu. Halus banget, yang halus ke kakak. Oke. Sama yang Oh yang kayak buat sesama. buat ke kakak, buat sepantar, Sepantar. sama yang di bawah kita. Ribet amat ya. Ya itu dia, maksudnya dari seribet itu aja masih muncul kata-kata itu. Iya. Ya aing, ya heuncet, ya goblok. Ya maksudnya kan anjing goblok mah udah nggak bisa dipisahin kan. Nggak Cuman bisa dipisahin. nggak akan bisa gitu. Suatu hari gue pernah dapet ini aneh banget sih Anji. Gue lagi bercanda sama bini gue, terus kayak si bunda mau goblok gitu kan. Lagi emang dia lagi main prosotan sama Cio gimana gitu. Terus dia ngapain gitu gue lupa. Sebenarnya mau goblok gitu. Terus ada yang nge-DM gue. Nge-DM. Oh itu lo bikin video? Iya, Instastory. Oh, Instastory. Di DM. Kan sama istri gitu banget. Ah. Wah, kan gue tanya gitu banget gimana gitu. Masa goblok-goblokin? Masa goblok-goblok kayak gitu, akang teh public figure, harus nyontoh yang baik gitu kan. Ini teh 2018 apa 2018-an lah itu kejadiannya. Terus gue bilang kayak, enggak, istri gue nggak kenapa-napa kok. Gue bilang gitu. Terus yang jadi masalah apa? Ya akang teh kan ditonton orang banyak, akang teh panutan. Gue mah harusnya istri jangan digoblok-goblokin. Iya, terus gue bilang kayak, ya gimana tuh, udah gue mah emang biasa juga sama istri gue emang anjing goblogan gitu. Iya. Ya dari sebelum nikah mungkin kayak begitu. Iya emang begitu, emang gue bikin anjing goblok ya, maksudnya ngomong kasar ini jadi biasa karena kalau seandainya nanti terlontar karena tidak sengaja, entah lagi emosi, kita nggak anggap itu. Itu nganggap itu jadi serius banget. Iya. Atau lagi marah nih. Iya. Sama kayak lo ketika orang tua lo manggil lo dengan sebutan nama. Iya, Rizky Firdaus Wijaksana. Wah, itu udah Erdian marah banget. Aji. Waduh, nyokap gue marah. Siapa nih. nama asli lu? Erdian Aji. Wah, Jadi Anji. waduh, harusnya Naji dong. Kok Naji? Ya kan Erdian Aji, Naji harusnya. Nggak, Erdian Aji. Ya, Ji. Anaji. Ya terserah gua. Wah, ya gitu dong, bagus. Us, gua mau ngomongin tadi tuh gua juga. Kalau lo kan masih menyebut kata ini bunda mah goblok gitu kan masih kan. Nah kalau gua nggak. Jadi anak gua duduk. Kan masih waktu itu umur 2 tahun lah. Kasih susu nih. Susu pakai botol. Ya. Gua pakai tangan kiri. Set gua gini. Gua foto. Dari story gua itu ada yang DM. Memberi anak susu dengan tangan kiri sama aja mendoakan anak yang tidak baik. Gimana maksudnya sih? Gue nyanyi pakai tangan kiri.
Gue nyanyi tuh pakai tangan kiri, ini menghidupi, menafkahi keluarga gue, diri Dan gue sendiri, karyawan. dan karyawan banyak banget. Artinya gue padahal ini mendoakan jelek gitu. Iya, iya. Terus gue foto, ya karena gue fotonya pakai tangan kanan, gue nggak biasa pakai tangan kiri. Iya, gitu iya, kan. iya. Terus kayak orang-orang bisa kayak begitu ya. Ya maksudnya kayak yang akhirnya, terus gue tanya aja jadi maunya teh apa gitu ya. Maksudnya orang itu gue tanya maunya teh apa gitu. Ya kalau bisa Kang Us berhentilah ngomong anjing goblok gitu kan. Itulah muncul gue kata-kata orang-orang yang ngomong di sosial media, ngelarang orang ngomong kasar di sosial media, itu kayaknya nggak bakal berani deh untuk bilang ke lingkungannya yang ngomong begitu hal yang sama gitu. Karena memang kreator tuh kadang-kadang, apalagi kalau misalnya dia bikin persona yang beda sama dunia nyata, itu kadang-kadang ketika orang ketemu dia, fans dia berharap dia menjadi orang dengan persona seperti yang ada di kontennya dia. Betul. Itu terus mereka kecewa, ini bisa stres. Iya. Kok bisa gitu orang-orang nyalahin apa-apa tuh public figure, itu yang gue kadang-kadang suka nggak habis pikir. Kayak Smackdown. Smackdown itu tuh dulu Dikira serius. dikira serius. Padahal itu entertainment. Terus ditayanginnya udah bener tuh jam 1 malam. Iya. Ditayangin tuh Edwin Jody, Smackdown. Iya. Terus ada kejadian, ada bocah ngebanting temennya di masjid. Yang disalahin apa? Gue inget tuh. Iya kan? Iya, yang disalahin acara itu. Acaranya. Padahal itu kaset PS-nya dirental, buset di depan, ditaruhnya. Jadi kan kalau Tapi mungkin aja emang bisa begitu. Iya, cuma maksud gua kayak di rental PS, itu tuh ditaruh di kaca depannya. Smackdown. Iya, yang kayak ini kaset-kaset terbaiknya, FIFA, WE gitu kan, sama Smackdown. Iya kan Smackdown itu kan dari TV itu. Iya betul, cuman kan ini tayangannya udah nggak ada nih. Iya. Tayangannya udah nggak ada, terus masih ada yang begitu. Yang sebenarnya kan mereka lebih suka main PS-nya dibanding nontonnya. Nonton kita harus jam 1 malam karena nggak ada YouTube saat itu. Belum ya? Atau VCD-nya. VCD-nya itu diceleduk di pasar Ciledug, murah-murah banyak. Smackdown. Iya. Anak gue tuh ya, anak gue si Saga, Nah. itu dia pernah berubah karakternya gara-gara dia main Minecraft. Di umur berapa dia main Minecraft ya? 7. 6. Di umur 6 tahun dia main Minecraft. Berubah karakternya. Jadi susah diatur. Serius. Padahal kan, karena dia biasa ngatur. Minecraft kan kita yang ngatur. Iya, dia ngatur sendiri. Jadi dia nggak mau diatur ya? Iya. Anak-anak bisa kayak gitu. Coba kalau gue pikir-pikir kalau ngomong-ngomong soal anak ya, gue tuh orang yang beruntung loh. Antara beruntung atau berbeda. Karena gue punya anak tuh kan 5. Di statusnya lucu-lucu gitu. Jadi, kok lucu-lucu beda-beda. Ada yang anak gue, tapi nggak tinggal sama gue. Di Bali sama ibunya. Betul. Ya kan? Ya. Ada yang 2 yang bukan anak kandung gue, tapi tinggal sama gue. Ya. Sama anak kandung gue. 2. Ya. Dan di rumah nih 4. Itu gue tuh langsung dapetin pengalaman sebagai seorang bapak. Itu untuk anak umur, kalau dari sekarang nih ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Udah ada yang anak lu ada yang Sekarang udah yang kuliah sekarang. Tapi Iya, maksudnya iya. akhirnya gue jadi dapat pengalaman menjadi seorang bapak untuk Iya. semua Semua level umur ya. Makanya gue kadang-kadang suka kayak terlalu serius atau jadi kayak family man karena memang begitu gue. Iya, dan akhirnya lu butuh ruang juga kan buat jadi diri lu gitu. Iya. Karena kebanyakan cosplay juga gumoh tahu, capek. Kan ibaratnya kan lu Anji nih, Iya. Bous. Ketika di depan anak kita cosplay jadi bapak kan. Iya. Bener nggak? Di depan istri kita cosplay jadi suami. Ya kan? Cuman makin kesini makin makin berat karena mungkin tanggungan juga makin gede. Jadi public figure juga iya. Ya kan? Terus kayak lu sekarang dibuat konten lu bosnya. Iya. Iya kan, lu cosplay jadi bos. Cosplay jadi bos. Padahal lu nggak pernah baca buku tentang gimana caranya tips sukses menjadi bos YouTube gitu. Lu nggak baca begitu untuk jadi bos dari company lu di sini gitu kan. Kayak lu semuanya amatir. Jadi kita cosplay. Tiap orang itu punya cosplaynya masing-masing. Cuman apakah lu akan kalah dengan cosplay lu atau tidak? Atau bagian dari lu masuk ke dalam cosplay yang tiap kali lu lakuin gitu. Ada sedikit Uus dalam cosplay jadi bapak. Ada sedikit Anji dalam cosplay menjadi suami. Betul, iya. Ada yang emang begini. Tapi emang pasti cosplay dong. Emang pasti cosplay. Kita pasti cosplay dong. Makanya gua kalau misalkan gitu malam minggu temen gua ngajak jalan. Terus lu siang kemana? Nongkrong ke sini. Taruh lu gua cosplay dulu. Di mana? Ngomongnya gitu, gua cosplay dulu gitu. Iya, di misalkan di mana di JCC.
Cosplay apaan lu gitu? Enggak, gua cosplay jadi bapak nih gitu, ngurus anak. Kalau gua tanya Uus yang sebenar-benarnya, kayaknya kalau nggak cosplay agak susah. Kenapa? Karena menurut Emang gua Uus yang sebenarnya itu tukang nongkrong. iya. Oh, Maksudnya gitu. pengennya nongkrongnya sama temen gitu. Gua tuh nongkrong banget gitu. Jadinya kayak ninggalin tongkrongan tuh agak susah buat gua. Kalau gue beda sih. Iya, maksudnya kan tipikal dari Uus dan Anjinya udah beda gitu. Iya. Terus tiba-tiba ya gue sebenarnya cosplay jadi musisi. Gue cosplay jadi artis. Ya kan kalau misalkan lu jadi Anji kan lu tidur ya tidur. Tapi kalau misalnya lu jadi penyanyi kan lu jadi tidur. Anjir. Ngomong-ngomong nih anaknya ini mana? Iya, ngeteh. Terus Tehnya enak. enak dingin. Vibe-nya enak banget di sini. Waduh, keren, bagus. Yang gue lihat dari teman-teman gue ketika mereka lagi cosplay, mereka sadar mereka lagi cosplay. Dan kesadaran itu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Maksudnya jadi cosplay itu selalu nggak selalu jelek dong. Berarti jujur. Iya. Dia jujur dia cosplay. Bukan dia diam-diam cosplay kayak, kok lu berubah sih jadi bapak begini? DDC dong. Diam-diam cosplay. DDC. Diam-diam cosplay. Kaget gua nih. Bener sih botak nih, bener. Bener. Iya. Lu udah nggak botak sih ya? Enggak, sama kayak kupluknya dia, tau gak jokes-jokesnya dia tuh sama kayak kupluknya dia. Kenapa? Pas kosong dalamnya. Gue tuh lagi mencoba loh. Maksudnya- Gue kan serius. Gue lagi bikin Anji receh nih. Enggak, masalahnya gitu, ketika lu terlalu dalam, misalkan lu terlalu dalam jadi bapak, lu terlalu dalam menjadi suami, apa mungkin yang jauh dari diri lu yang sebenarnya ya gitu. Ketika lu mau start, akan kelihatan sama orang. Kelihatan gimana? Dari misalkan kayak lu mau coba ke receh nih. Nah, jokes lu yang muncul itu adalah jokes terakhir yang lu keluarin saat lu memutuskan untuk kayak enggak, gue mau jadi bapak yang baik. Nah, itu jokes terakhir itu adalah yang lu keluarin sekarang. Yang barusan? Iya. DDC itu. Diam-diam cosplay. Komedi paling dasar dan paling simple tapi kadang kena kadang enggak ya. Gue kan nggak komedian, Iya tahu, cuman kan lu nyoba. Iya, nggak mencoba. Oh Tuhan. Aduh. Jadi Ya, gara-gara gue mengacaukannya dengan diam-diam cosplay. Iya, jadi misalkan ada beberapa bapak-bapak yang gara-gara dia sibuk kerja, sibuk jadi bapak, sibuk jadi suami, sampai dia nggak punya waktu untuk dirinya. Lupa. Siapa diri dia yang dulu. Pas dia ingat, entah di tahun keberapa, Itu malah jadi ngancurin semuanya. bukan ngancurin semuanya, jadi yang muncul adalah jokes terakhir yang dia tahu. Makanya ada bapak-bapak yang Ini masuk ke jokes lagi. iya, Lo ajarin gue ngejokes deh. Gue berguru deh. Anji berguru kepada Uus untuk Oke. ngejokes. baik. Gimana? Gue lagi memulai nih. Gue lagi memulai untuk Iya, ngejokes. Sekarang kan misalkan Gimana yang mutakhir nih? Yang mutakhir? nggak ada yang mutakhir dalam jokes, Gak ada ya? nggak ada. Yang kece? Yang paling gampang itu ngebuat jokes dari realita. Dari realita. Iya. Misalnya, Sekarang sekarang nih di sini nih, kita di gunung. ya. Realitanya kita susah. Aduh, kencingnya jauh nih. Oke, apa yang bisa dibikin jokes dari situ? Wah, kencingnya jauh nih gitu. Guanya duduk bisa sampai sana gitu. Oh iya benar juga. Iya. Iya kan? Itu simple kan? Tapi Iya. emang Lu cepet ya emang ya. Udah terlatih banget ya. Terus misalkan kita mau naik gunung nih. Naik gunung tuh hati-hati sama corona. Kenapa? Karena lu di sana kan hiking. Bersin kan? Lu emang bukan jokes bapak-bapak sih, Us. Coba. Hiking gitu. Tapi yang jokesnya kayak lo emang cuma lo doang sih, Us. Ya iya, ya maksudnya- Jayus-jayus gimana gitu kan? karena emang dari awal gue bukan ingin jadi komedian, gue pengen jadi orang menyenangkan awalnya. Oke. Ini dua hal yang berbeda gitu. Iya, komedian kan menghibur orang. Iya. Kalau lo mau menyenangkan. Jadi orang yang menyenangkan. Menyenangkan buat orang itu bisa terlihat bodoh di depan orang. Betul. Iya kan? Ya ibaratnya gitu kayak kadang-kadang jadi komedian itu Boleh nuang sendiri. boleh. Jadi emang jadi komedian tuh kan di mata orang kan kayaknya kayak ini pekerjaan paling mudah gitu. Karena kalau lu ngeliat dari perspektif cara lu ngelucu di tongkrongan agak apa ya? Agak punya rasa percaya diri kalau lu bisa tembus menjadi seorang komedian gitu. Tapi sebagai orang yang dari tongkrongan terus jadi komedian, komedian. mesti akhirnya itu melekat di gua.
Itu hal yang sulit. Kok sulit? Oh iya, lo butuh bertahun-tahun sih, Us. Iya. Semenjak lo jadi juara nih. Iya, enggak, gue nggak pernah juara. Enggak, sorry. Gue juara pertama, iya, keluar yang paling, iya, paling duluan, iya, gue juara pertamanya dari situ, bener. Juara pertama keluar ya? Iya, emang. Tapi sukses. Yang nggak gitu, Ji. Ini gue paling males nih kalau udah. Enggak, karena gue tuh nggak bisa bilang dari gue. Kenapa sih kalau dibilang sukses tuh orang nggak? Karena kalau sukses isi 2. Nggak sukses isi 2 kan. Ampun. Gue tuh sebenarnya kadang-kadang nih, gue tuh ngerasa makanya kenapa gue pengen bikin konten di Puntang. Itu biasanya tuh jadi punya waktu lebih lama buat ngobrol. Kalau ketemunya di Cibubur atau gue ketemu di studio lo, setelah bikin konten, nggak lama, Us, cabut ya. Oke, bro. Iya. Balik. Iya. Kalau di sini tuh waktu ngobrolnya lebih banyak. Karena emang dari dulu gue kan paling nggak bisa ya, maksudnya kayak dari dulu tuh teman gue gitu yang ngeliat handphone gue, terus lihat WhatsApp gue. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Terus kayak, siapa nih, cakep, temen lu ya? Bagi dong nomornya. Cowok? Cowok. Duh, kok mencurigakan gitu sih? Nggak, dia ngambil buat nyari cewek. Oke. Nyari kenalan gue yang cakep-cakep gitu. Nah, gue tuh dari dulu kalau ketemu sama cewek, gue tuh pasti ketemu dulu, baru gue minta nomornya. Nggak pernah minta nomor. Kita janjiannya lewat Facebook. Karena gue nggak bisa kayak teman-teman gue yang yang suka ngelihat scroll kontak terus kayak ini siapa nih, Us, bagi nomornya, dia sekarang suka ngambil sendiri gitu. Nggak bisa gitu ya. Itu karena itu perempuan jadi barang loh. Kalau buat perempuan itu menjadi sebuah komoditas gitu. Jadi kayak lu lagi lihat cewek open BO padahal mah bukan. Gitu. Padahal kecuali memang di tempat begituan ya. Betul. Pernah nggak? Nggak. Lu nanya gua kan, jujur ya, nggak pernah. Sama dong. Anda kan superstar, rockstar zaman dulu ya. Masa bayar, tolol. Gila. Apalagi dengan tangan dipita-pita gitu kan. Siap banget gak tuh? Bener dicopot, cambuk-cambukan. Gitu. Tapi gue masih belum bisa make upin kepala gue. Kenapa di make up sih? Gue mau nanya kenapa kepala biar nggak berminyak. Bener dong teorinya. Iya, muka aja berminyak kan. Iya. Nah emang ini nggak ada pori-pori, dia bisa keringetan, dia jadi agak berminyak. Nah itu dia perlu juga tuh dikasih make up. Kenapa nggak lu tato orang utan? Kenapa? Sama ada tulisannya gitu, selamatkan rumah kami. Jadi ada pembalakan liar, terus ada jadi kalau misalnya lagi mau campaign, lagi bikin konten gini, jadi ya gitulah, Us. Iya kan? Asik gak jokes ya? Bagus gak? Nah kan jokes realita. Iya. Harus yang dari realita. Karena di tongkrongan kan yang paling enak kan gitu, bercandain realita. Dan paling enak itu ngomongin kekurangan diri sendiri. Betul. Yang dianggap kekurangan diri sendiri daripada kita baper orang ngomong begitu. Betul. Kemudian kita omonginnya jadi ketawa-ketawa. Betul. Orang juga lepas jadinya. Iya, kayak misalkan kayak jokes yang selalu terlontar dari orang-orang baru yang mencoba buat akrab sama gue adalah, tinggi banget bang, makan bambu ya? Astaga. Tinggi banget bang, makan tangga ya kecilnya? Iya, makanya karir gua naik. Lo kali pendekan. Iya. Bukan gue yang tinggian. Itu kalau buat yang udah dekat. Oh iya. Iya. Us, tinggian lo? Iya. Enggak, luanya aja kayak banjir celeduk. Gue bilangnya gitu, sedada gua. Banjir Ciledug. Nah makanya gue selalu bilang kalau gue tuh selalu bahas story gue kan, gue orang Ciledug, rumah gue di Ciputat gitu kan, karena biar orang juga relate apapun yang gue omongin, mbak-mbak Tangerang kayak gitu-gitu tuh orang tuh ngeh. Jadi gitu. Lo omongin terus gitu? Ya gue omongin karena emang banyak orang yang relate juga. Ketika gue orang Ciledug ngomongin mbak-mbak Tangerang, nah itu relate, Mbak Teng namanya. Mbak Tengil. Iya yang sore-sore rambut masih basah naik motor nggak pakai helm itu Mbak Teng. Yang kalau lu kiu dia kiu balas. Gila, itu di sana masih kiu. Iya, maksudnya kayak iya gue tahu. Kiu. Iya gitu kan? Iya. Langsung polisi datang, wah nih ada perjudian gitu. Us, ini sebenarnya gitu tuh konten gimana sih? Apa? Lo kok nggak nanya-nanyain gue? Enggak apa-apa, kan emang konsep ngobrol gue gini, gue di realita. Tanya-tanyain gue dong. Enggak gitu konsep gue nggak gitu. Lo tuh kenapa nggak mau tahu diri gue sih? Kadang-kadang gini, gue jadi mempergunakan, misalkan ada hal sensitif tentang lu, terus gue gali aja terus di situ tuh, lu pasti ada
ada keinginan untuk kayak enggak, gue cuma pengen ngobrol, gue nggak pengen ngebahas itu, udah sering gue bahas gitu. Makanya gue kayak ngobrol gini aja ngalur ngidul yang kadang-kadang beberapa bintang tamu gue juga gitu kayak ini ada ininya nggak sih lu bikin apa sih sebenarnya moral of the story-nya? Nggak ada Ya? nggak ada. Kayak nongkrong dibilang moral of the story-nya nggak ada. Ternyata nongkrongnya itu yang moral of the story. Iya. Story-nya itu dari nongkrong gitu, bukan dari moralnya Vaksin apa. silaturahmi. Kayak kemarin ada orang yang bilang, ngapain sih nongkrong buang-buang uang? Ngapain sih nongkrong nggak ada gunanya bla 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 gini-gini. Mendingan gua kerja nabung. Mungkin dia introvert sama kayak Radit. Mungkin, tapi Radit juga gaul. Iya Radit gaul terutama gaul. banyak justru datang ke rumahnya ya. Betul. Iya kan? Maksud gua bukan yang dia menghindari nongkrong, enggak. Tapi emang untuk dia effort untuk nongkrong di luar rumah dia nggak mau. Gitu. Radit emang selalu seperti itu orangnya. Dedi juga. Mendingan lu ke rumah gua aja, nggak apa-apa. Lu mau minta apa, mau minum apa, segala macam disediain sama dia daripada dia harus keluar kan. Iya. Gitu. Sama Kayak gua. Iya. Sini aja Iya. Bintang. Boleh bawa keluarga nggak? Bawa semuanya, saya bawa. Disangka dia basa-basi kan, mau sirup apa air putih gitu. Sirup gitu. Sirup air putih apa nggak usah? Wah, nggak usah repot-repot, sirup aja. Zaman dulu kita selalu punya kode-kode ya. Iya. Sampai sekarang. Tokipan kan dulu. Tokip. Iya. Anjrit, Tokipan. Tokipan. Lu mau Tokipan nggak? Bawa gitu kan orang-orang yang lebih tua kan jadinya. Tunggu. Kenapa Tokipan kita apa? nokip ya? Hah? Kenapa bahasanya nokip? Kan minum. Ya, ini kaidah bahasa nih. Iya. Awalnya tuh bukan tokip, tapi nokip. Nokip kan? Nokip. Nokip yuk. Nah, nokip. Nggak tahu tuh kenapa tuh nokip. Kalau dari teman gue yang sotoy waktu itu, nokip itu kayak nggak ada yang disimpan-simpan. Oh gitu? Iya. No keep. Iya. Jadi nggak jadi cerita ya cerita. Oh jadi ketika kita no keep, no keep. No keep. Iya. Gitu. Jadi Bisa semuanya jadi. ada masalah semuanya lancar diomongin gitu. Terus kayak kalau ibaratnya gue punya satu botol buat besok nih. Kalau hari ini lagi asik, gue bawa langsung. No keep. No keep. Nggak ada yang gue simpen-simpen, udah gue bawa aja sini. Lagi asik kan nih? Ya udah. Nggak datang ke klub gitu. Keep dong. Nggak ada. Biar bisa datang lagi. Wah. Iya kan karena di situ juga keepingannya antara botol dan cewek ya. Kok dia tahu? Iya tahu dong, kan lingkungan saya ya lumayan. Karena kalau kita gaul sama seseorang kan bukan berarti kita harus ikut kan. Itu yang kadang-kadang suka salah orang nanggap soal tongkrongan. Kayak lu ngeliat teman-teman lu banyak yang nongkrong sana sini, lu akhirnya bikin tongkrongan sendiri kan di sini. Iya, gue bikin tongkrongan sendiri. Iya kan? Iya. Nah, itu kan maksudnya tapi lu tetap berteman dengan gua yang nongkrong di mana-mana kan. Sebenarnya nggak harus sama. Kalau sama-sama kita bikin tongkrongan lama-lama kita adu, ayo Puntang sama Sukabumi bagusan mana gitu kayak. Ya makanya mendingan orang-orang tuh ada yang nongkrong dan tidak nongkrong, ada yang buat tongkrongan, ada yang jadi base camp dan ada yang datang ke base camp. Memang harus seperti itu. Harus gitu ya. Iya, kalau semuanya ngalor ngidul, nggak ada tongkrongan. Nggak ada tongkrongan yang asik dong. Kalau satu orang nggak ada yang ngorbanin rumahnya jadi base camp, nggak bakal ada yang nongkrong. Iya. Mau nongkrong di mana? Cuma gue ya, kalau gue tuh dapetin energi kalau gue sendirian, atau sama temen sama lingkungan terdekat banget yang maksudnya yang lu believe banget ya. Sekarang tuh ya sama tim gue gitu, sama orang-orang yang datang ke Puntang nih, gitu di masa-masa pembangunan gitu tuh gue dapetin energi. Gue tuh kalau nongkrong memang agak terkuras energi gue, cepet bisa gue nongkrong. Karena jam terbangnya ya lu lebih banyak ngeluangin waktu tenaga lu di rumah kan. Kayaknya sih. Biasanya gitu. Dulu di jalan. Di jalan. Oh iya, Anda kan dulu di bandara terus ya tidurnya. Bandara terus, tidur di pesawat, di mobil. Jadi gue tuh kalau kayak lagi di Puntang ini sendirian gitu, energi gue tuh keisi banget gitu. Pas lagi di sini. Gue tuh gak punya temen tongkrongan kayaknya. Kayak lo Gading gitu kan maksudnya terlihat banyak temen gitu. Karena anak kita cuma satu. Mungkin ya. Karena mau segimana pun lu nggak peduli sama anak lu, ketika anak lu udah lebih dari satu tuh pasti ada mindset yang kayak daripada gue di sini mending gue pulang ke rumah deh. Bisa jadi ya. Ya mungkin karena itu ya. Iya. Karena lu punya ya itu maksudnya sisi yang lu pilih adalah itu gitu. Itu aja nyokap gue masih kadang-kadang jealous. Iya nyokap gue kan udah semakin tua kan. Maksudnya gue jadi lebih banyak kalau nggak di sini di rumah. Nggak sama nyokap gue gitu. Dan lucu nih nyokap gue kan bikin video, bikin media sosial, ya kan.
Suatu hari dia tuh kayaknya dia udah seminggu nih tiba-tiba tuh nggak kontak sama gue. Gue lagi sibuk banget gitu. Terus gue, oh ya udah lama banget gue nggak chat nyokap, udah seminggu. Mah lagi ngapain gitu? Nggak dijawab gitu. Terus dia ngambek, kayaknya ngambek gitu kayak dari nada-nadanya. Gue bilang, mah kenapa sih? Kamu yang kenapa? Hah? Kenapa? Ngambeknya ngambek SMA ya? Iya. Kamu kenapa mah? Kamu yang kenapa? Kamu. Itu kan. Terus gue tanya, beneran mah kenapa? Dia. Wah jadi lagu. Oh Tuhan dong. Iya. Terus akhirnya gue tanya, mah kenapa? Kamu udah seminggu ini nggak nge-like postingan mama? Serius, serius. Kan mama mungkin nggak ngerti algoritma ya. Nggak, jadi gue kayak, ya ampun ternyata masalah gitu. Mama nggak keluar akun mama di timeline Anji karena mungkin Anji lebih apa ya, Sering karena nge-likes. sering nge-likes, explore selebgram Filipina ya. Nggak, soalnya gue sama bini gue terbuka itu, misalkan gue lagi lihat cewek-cewek TikTok, misalnya lagi ada yang Hot nih. Nah, konten TikTok yang dipindahin ke Instagram. Terus di tag-nya ke gue, ke beberapa teman-teman gue juga ada kayak si Bimo segala di tag-tagin juga di situ. Ya gue nonton aja biasa. Orang gue coba lihat DM kamu, ya udah lihat aja DM-nya. Nggak apa-apa kalau gue, karena gue bilang kan sama bini gue kayak kadang-kadang tuh dandanan kamu kan gini-gini aja gitu. Karena kamu sudah punya anak, udah punya segala macam, kadang-kadang Bosan. maksudnya dia suka ngerasa karena dia jarang keluar jadi dandannya itu aja. Oke, Ya kan? iya. Ibu-ibu lah pokoknya jadi gitu iya. kan. Jadi kayak terakhir dia gayanya dia sebelum punya anak ya itu berhenti di situ. Iya, Gitu. oke. Terus gue bilang kayak, "Bun pakai ini bagus tahu." Gini. Terus kayak, "Iya. Emang cocok ya pakai baju-baju kayak gini gitu. Emang dasar lu ya, emang doyannya sama tete-tete gede." Ya iya, maksudnya biar pas kan. Maksudnya biar iya kan? Iya, kan lu gede nih. Gitu. Iya, maksudnya biar pas nih kayaknya dandanan begini gitu. Jadi bukan kayak Bisa seterbuka itu ya? karena percuma juga, gue juga nggak bakal jadian juga sama dia, orang model-model luar negeri. Iya kan? Jadi kayak ya udah juga lihat-liatin aja gitu. Oh iya, itu cara aman ya. Iya. Ngeliatin model-model luar negeri. Iya. Jangan Indonesia. Walaupun kadang-kadang model luar negeri ada yang nge-DM memang. Iya. Hey, your body is... Iya, ada seriusan. Your Akun body is asli. Wonderland. Your body is Wonderland. Nyanyi Aduh, dong. badannya wahana. Aduh. Tapi tiketingnya di dia ya. Ya, tiket. Aduh. Wahananya di gua, tapi tiketing ada di lu. Enak ya bercanda realita kan? Enak. Iya, nggak usah jauh-jauh bikin materi iya, kadang-kadang mah. Oke. Gue harus bikin konten yang kayak gitu. Sama kayak lu bikin lagu kan kayak dari apa yang lu rasain kan? Iya nggak sih? Atau kalau lu denger cerita dari seseorang kan? Iya Atau kan? gue baca. Iya. Tapi itu dari realita. Kehidupan Betul. seseorang. Dan lu dari awal situ udah tahu nih nadanya mau kemana. Ya. Atau enggak lu humming taruh di sini kan? Nah kalau gue catet. Kalau lo catet, Jadi- gak humming. Nggak, ngapain gua humming kan gua nggak gitu. Gua tuh bingung ya gitu tadi humming. Nggak gitu. Ya nggak apa-apa, kan lu juga kan punya karir bermusik. Iya kan? Bagus loh. Bapak. Back. Ya kan bapak-bapak. Iya betul iya. Iya kan? Iya. Gue inget tuh single pertamanya. Iya. Gue denger. Iya. Aduh, gue tuh paling males kalau disuruh review beneran. Gua mah nggak, maksudnya gua nggak jadiin review lu untuk sosial media gua kan. Iya, Gua iya, emang iya. cuma nanya personal Iya, ke lu iya. aja karena gua tuh itu hasil gua mendengerin lagu seumur hidup gua dan gua ngerasa lagu itu cukup. Merefleksikan apa yang selama ini lo denger. Iya. Wih, bahasanya mantap Gitu. juga ya. Karena Cuma ya kata merefleksikan. iya, refleksikan berarti kitanya relax. Kita relax, agak-agak sakit dikit. Iya. Tapi Enak. enak, sehat. Harusnya tuh di sebelah tempat buat ngegedein titit, sebelahnya harus ada tempat buat ngegedein anak tahu. Ya biar enak. Biar tanggung jawab. Iya betul. Biasanya kan makin gede makin barbar tuh ya, makin gagah. Jadi ada tempat Buat membesarkan Anak di situ, iya. Gue harus mencoba untuk belajar bikin jokes yang masuk ke realita. Gue perlu latihan nih. Gimana latihannya Latihannya ya apa yang kira-kira dalam hidup lu yang kayaknya bisa lu bercandain, lu sudah berdamai dengan hal itu dan lu pengen lu bercandain apa? Botak misalnya. Botak.
Fisik atau apa nih? Boleh fisik, boleh Botak deh. Dulu kan gue kan kayak anjir. anji, kalau lu bukan anjir dulu. Oh iya. Apa nih bagian dari hidup lu yang kayaknya botak nih? Iya, botak. Salah satunya itu sih salah satu hal yang paling ya kalau kelelakian ya. Gitu, botak. Kalau lo kan botak kan karena memang lo pengen botak, Us. Ya, kalau lu kan karena kebotakan. karena lu genetika. Iya, karena bokap gue. Nah. Gitu, nah. Suatu hari gue nih iya lagi jalan lah sama adik-adik kelas kampus. Kita lagi ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Terus ada cowok. Ada cowok, ih botak. Terus dia ngomong, kalau lo cowok lo botak gimana? Ih, gue mah nggak mau. Ih, geli. Gue langsung kayak, gue udah mulai tuh. Udah belakang sini dari sini. Udah mulai iya, di iya, belakang. Wah, ternyata begitu ya tanggapan cewek-cewek. Udah gitu soalnya adik kelas gue itu yang cantik gitu. Oh. Terhitung cantik lah. Terus gue kayak bilang, wah. Nah itu di situ gue sempat ngedrop tuh. Nah itu karena lu nggak tahu, belum berdamai saat itu. Belum berdamai. Iya kan? Sampai akhirnya gue udah, ya gue nerima ya udah. Malah gue jadiin bercandaan. Enaknya kalau punya rambut botak kan sebenarnya karena kita tuh tahu kalau botak itu sebenarnya kalau buat cowok lebih gagah ya. Tapi kayak nggak semua cowok bisa dapat image itu botak. Masa Kayak sih? Jason Statham, Bruce Willis, The Rock kan botak semua kan. Maksudnya tipikal cowok-cowok gagah gitu. Yeah. Di luar negeri. Di luar negeri. Gue juga gitu tuh. Bisa dulu. Bisa digituin kan? Bisa Karena digituin. sininya abis. Iya sininya bisa. Padahal kalau dulu botak kayak enak rambut botak kalau misalnya nggak pakai helm, tinggal pakai kaca depan gini, aman. Disangkain. Udah pakai helm, iya. Oh iya, dari tadi kan lu pengen coba buat kayak belajar sesuatu hal yang baru, kayak misalkan berkomedi apa segala macam gitu, dan kadang-kadang itu yang nggak gue lihat dari bapak-bapak lain gitu. Jadi setelah dia menikah dan punya anak, kayaknya dia berhenti di situ gitu. Karena dunia kita sih. Iya ya. Sebenarnya ada beberapa hal gue, ada beberapa hal kenapa gue terus mencoba untuk menggali itu karena ya gue pengen relate sama kehidupan anak gue. Betul. Kayak YouTube aja anak gue nontonnya YouTube. Gue dulu pertama kali dikasih tahu ada YouTube Rewind itu sama anak gue. Iya. Sama Salva. Iya. Oh, YouTube Rewind, akhirnya gue merhatiin dan ya akhirnya gue jadi di YouTube gue jadi serius. Gara-gara dia. Ya. Jadi emang pada dasarnya pekerjaan yang kita lakukan sekarang karena dengan kesenian kan progresif. Iya. Ya kan, kesenian kan progresif jadinya kayak kalau iya, kita mungkin karena kesenian kali, Us. Iya, karena kesenian. Karena kesenian, makanya bersyukur sih. Bersyukur gue tuh ada di dunia seni. Tapi kadang-kadang ada kesenian juga ya mungkin yang tradisional apa segala macam yang mereka menjaga kelestariannya, dan tapi yang mungkin ada imbasnya adalah kadang-kadang itu ngaruh ke psikologis mereka. Jadi misalkan ada mereka jadi ya udah stagnan aja gitu-gitu aja. Iya, terus juga jadi ada punya tingkat eksklusivitas yang tinggi terhadap dia. Terus jadinya kayak nggak mau gabung sama kesenian lain karena ini kesenian yang pure. Berat nih. Iya, ada yang kayak kayaknya gitu. segala macam hal ada yang kayak gitu deh. Nah iya, maksudnya di kesenian juga ada yang seperti itunya juga. Musisi, Iya, yang penyair. ini tuh nggak laku. Tapi tetap dia kerjain karena dia suka, karena dia idealis lah, dia pengen ngejar yang ibaratnya selera dia udah paling perfect gitu. Menurut dia. Dan itu bener sih, nggak ada yang salah. Ya nggak salah, maksudnya jadi untuk beberapa hal kita bisa nanya sama dia, yang bakal ketemunya adalah ketika ego dia turun dan kita masih dia ngasih kesempatan orang ini buat ngobrol sama kita gitu. Kitanya nggak keburu baper sama sikapnya dia. Ya, itu kalau ketemu jadinya bagus. Sekarang tuh ya banyak orang ngasih kita sesuatu karena berharap diposting. Giliran nggak diposting, kita dibilang nggak tahu diri. Kita dibilangnya kita minta barangnya. Iya, padahal kita nggak. Padahal kita dikasih. Iya. Nah, gue sering tuh makanya gue aduh jangan kasih gue deh, jangan kasih gue. Itu sama kayak ucapan selamat ulang tahun, Us. Gue tuh takut loh tiap kali mau ulang tahun. Kenapa emangnya? Soalnya kan banyak yang ngucapin nih. Entah di DM, entah di chat, WhatsApp, belum lagi di komentar kalau kita posting sesuatu. Yeah. Kalau kita nggak posting sesuatu, postingnya komennya di postingan sebelumnya. Yeah. Jadi kita pengen ini dulu incognito dulu gitu. Yeah. Hilang. Dia postingnya dia komen di postingan ini selamat ulang tahun ya. Ji, Kak, atau Bang, atau Manji lah gitu. Gue takut nggak bisa balas. Gue tuh kadang-kadang suka, aduh udah nggak usah ucapin gue deh, doain gue aja dari jauh. Ya sebenarnya kalau nggak ngucapin, kayaknya itu hak mereka sih untuk ngucapin, bener nggak sih? Kayak ya. Cuma takutnya berharap, Us. Takutnya berharap. Mereka ketika ulang tahun diucapin balik. Sementara gue tuh bukan tipikal pengingat ulang tahun yang baik. Orang kemarin aja, gue anak gue ada yang gue udah, wih dia ulang tahun ya.
Terus sebulan lagi sayang. Oh iya. Tiba-tiba nih suatu hari bini gue ngomong, "Yang, kamu pasti lupa tanggal kita nikah." Udah lewat seminggu. Tapi untungnya bini gue udah ngerti gue. Kan tapi orang-orang belum tentu ngerti gue. Ya itu dia. Kan ibaratnya ya, yang kita bahas di konten lu juga kan soal bagaimana rumah tangga itu beda-beda gitu. Ada beberapa yang rumah tangga yang kalau sampai lupa tanggal kita nikah dibilangnya udah nggak sayang. Iya. Jadi marah besar. Jadi yang kayak kamu nih, jadi misalkan ributnya apa? Taruhlah ribut gara-gara lu naruh baju pas mandi sembarangan gitu, berantakan gitu. Kamu nih naruh baju berantakan, udah lupa lagi sama tanggal pernikahan kita. Itu dia. Itu. Kenapa sih tanggal-tanggal, kenapa sih harus ada momen? Karena apa sih bedanya hari Senin sama hari Kamis? bedanya hari Senin sama hari Kamis? Bedanya apa, Nus? Hari Senin ditumbalin karena dia jadi pertama paling dibenci. Sama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu gue pernah ngebahas ya soal hari nih. Sebenarnya apa sih yang ngebedain satu hari dengan hari lainnya? Padahal sama aja kan. Satu hari itu kan dari terbit sampai terbenam. Iya. Nanti sampai terbit lagi tuh udah mulai hari baru. Terbenam lagi mataharinya. Terbit lagi gitu. Terus nggak ada bedanya Senin sama Kamis. Sama Jumat, sama Sabtu. Tapi sebenarnya yang ngebedain adalah sistem. Betul. Karena Senin kita jadi bekerja. Iya, Minggu jadi santai. Minggu santai. Iya. Ya sistem kan. Tapi kalau misalkan kita nggak ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita jadi orang yang paling pelupa. Kapan ya? 3 hari matahari terbit lagi. Iya. Kapan kita ketemu, Us? Bikin konten di Puntang. Ini Ji. Di waktu ketika matahari terbit ke 27 kalinya. Iya kan? Tanggal 27. Jadi gitu kan. Kalau hitungannya 1 sampai 30. Iya. Kalau semua hari dihitung 1, 2 sampai 360. Iya. Ayo. Di hari ke 405 di hari ke 220 ya, Enji. Lu harus lihatnya bener-bener lihat. Kan kalau sekarang kan kayak bulan Februari, iya. Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bisa set gitu kan. Makanya sistem diciptakan. Iya. Dan jadinya juga kalau menurut gua semuanya tuh kan pasti ada relate-nya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh kayak 7 teman kita. 7 teman ya? 7 teman kita. Senin itu yang paling dibenci, teman kita yang paling dibenci. Yang selalu, ibaratnya kita ketemu dia males. Tapi di sisi lain, dialah orang yang sering nyemangatin kita gitu. Ayo, ini Senin. Yuk kita mulai lagi nih. Dia tuh selalu nyemangatin kita saat kita lagi terpuruk, lagi apa. Bro, ada gue. Ayo mulai lagi semua dari awal. Antara hari Senin, apa tagihan? Iya. Betul, tapi Senin, ada aku. ya itu, maksudnya Senin itu ibaratnya yang menyebalkan, tapi di sisi lain dia orang paling menyemangati. Kalau jadi menyemangati, iya jadi orang. Selasa itu dia anggap aja dia temennya Senin. No keep. Nggak ada yang di Keep. Iya. Selasa itu gue bilang temannya Senin. Temannya Senin? Temannya Senin aja. Oh jadi dia nggak menyemangati juga. Menyemangati juga. Jadi kayak apa ya, kayak nerusin aja. Jadi apa yang di Senin omongin dia cuma ngelanjutin gitu. Ibaratnya kayak asisten ya gitu. Selasa. Iya. Rabu juga. Rabu itu dia lebih kayak aduh dikit lagi gue kalau ketemu sama lo nih pasti bentar lagi happy gitu. Dikit lagi gue happy. Karena mau Jumat kan. Iya. Kamis dong. Nah, Rabu tuh udah mau ke situ. Okay. Kalau Kamis sudah bener-bener nih. Kamis tuh yang udah mau happy nih kita. Iya, ketemu temen lu yang kayak bro, kemana nih kita nih? Gitu. Iya. Udah nggak mikirin hidup udah ngawang-ngawang gitu. Hidup udah ngawang-ngawang, kayaknya gue mau gini tau bro, gue. Oh gitu ya, udah deh, iya let's go. Ada Jumat tuh, kayak yang hari dari apa ya, kita ngerasa kalau Senin itu kita butuhkan. Senin itu kita yang anjingnya, nggak nyangka gue bisa temenan sama si Senin. Nah. Gitu. Kalau si Jumat emang kita emang temenan. Temenan sama si Jumat karena dia kerja juga, have fun juga. Iya. Dia paling balance nih si Jumat nih. Iya, Jumat tuh hari paling balance. Paling balance, ibadah juga. Iya. Jumat juga gitu. Jadi dia paling balance di antara semuanya. Kalau Islam. Padahal dia nggak di tengah-tengah. Maksudnya kalau tengah-tengah tuh antara Kamis atau Rabu. Iya. Iya. Dia enggak, dia minggir deh, dia hari kelima kan. Iya. Dia kayaknya orang paling balance, diajak ibadah mau, diajak mabok hayu gitu.
Si Jumat nih. Tapi itu konsep hidup normal. Ya. Kalau lo kan sama gue nggak normal. Iya sih. Kita tuh nggak normal. Ya iya. Cuman kan jadi kita bisa. Emang, Senin nih kerja. Enggak. Iya. Cuman kan si saat Senin apa Minggu ini kan kita anggap batas normalnya. Iya. Kita nggak bakal bisa jadi abnormal kalau kita nggak tahu batas normalnya. Sedap. Yang Gue jadi suka deh. yang jadi aneh kan ketika abnormal itu menjadi sesuatu hal yang normal. Kalau sekarang abnormal Jadi normal buat kan? kita nih. Iya, karena yang normal sudah membosankan. Normal is boring gitu. Abnormal inilah the new normal gitu. Kita harus jadi manusia yang selalu menutupi sesuatu ya. Pasti. Nggak apa-apa. Emang harus gitu. Ibaratnya Rahasia alam semesta aja masih ditutup-tutupi. rahasia alam semesta tuh nggak ditutup-tutupin. Tapi belum ketemu. Enggak. Apa? Ada di depan mata kita. Gitu ya? Hal yang rahasia yang paling besar itu tuh nggak jauh-jauh. Depan mata kita. Iya. Atau enggak? Kayak kita sendiri. Da Vinci Code dia udah muter kemana-mana, taunya ke tempat pertama dia lihat. Iya. Ya makanya sebenarnya rahasia alam semesta paling besar itu nggak jauh-jauh. Kita sendiri. Iya. Contoh ya. Jujur. Kita dari kecil nih diajarin jujur. Iya. Pas kita udah dewasa, lu sih terlalu jujur. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, dia mah nggak bakal kaya karena terlalu jujur. Ya. Padahal itu adalah rahasia kehidupan yang udah dikasih tahu dari awal kita kecil. Lo kalau hidup, lo akan sukses kalau lo jujur. Ya. Lo jujur-jujur amat. Bener juga ya? Iya. Ih. Pas kita balik ke jujur kayak, oh iya ini start awal gue nih. Start awal saat alam semesta begitu polosnya, kita begitu sucinya, masih kecil gitu. Kita dikasih tahu hal-hal baik, yang paling baik itu adalah soal jujur. Terus kenapa kita harus muter-muter gitu, Taunya harus balik ke awal lagi. ke jujur lagi, biar kita bisa memaknai kejujuran itu. Kan saya bilang, saya kan punya teman banyak bukan karena saya cuma menyenangkan ya. Iya. Tapi supaya bisa ngomong banyak ya. Iya. Gitu. Dan mungkin ya maksudnya yang selama ini orang bilang terlalu frontal bla bla segala macam, itu belum seberapa persennya dari siapa gue sebenarnya gitu. Iya kan? Ini enak kan ngobrol gitu ya kayak iya. Kayak apa ya? Sesuatu fakta yang selama ini kita simpen terus kita bahas kayak iya gitu, kayak bukan mind blowing itu kayak anjing. Enggak, kalau mind blowing tuh kalau lagi bikin konten. Iya. Nah, gue tuh enggak. Gue tuh lebih suka yang kayak iya ya. Ya juga, kenapa dari dulu gue nggak jujur ya gitu. Kayak senyum-senyum lega, terus yang kayak lu bisa good mood seharian. Lu bisa kayak hari itu kayak lu punya duit 10.000 tuh kayak lu kasih ke orang, kayak biarin aja gue pulang jalan kaki, tapi gue jalan kaki happy, kayak gitu. Itu ada satu zat yang bisa bikin kita jadi tenang pikiran kita walaupun kita moodnya lagi jelek. Apa tuh? Tuhan kan maha segala zat. Bagus ya, Iya kan? aku suka. Iya kan? Iya. Dan ada minuman yang bisa bikin kita no keep. karena gini Manji, karena gue dari dulu tuh gue selalu dikelilingi sama teman-teman gue yang dianggap tuh aneh sama orang lain. Oke. Dianggap enggak, ibaratnya kalau orang tua ngelihat teman-teman gue tuh kayak udah jangan temenan sama dia. Tapi orang-orang ini yang paling ngasih makna ke gue. Orang-orang yang dituduh pemabuk brengsek ini, ternyata mabuknya nggak brengsek. Pemabuk sudah pasti ya kita ya orang-orang brengsek lah gitu. Cuman maksudnya dia nggak jadi orang jahat yang gitu, yang tiba-tiba mukulin orang, minum buat nyali, nggak gitu. Dia minum nih, ngumpul kayak, coba kira-kira apa dari kehidupan nih yang gitu. Kayak barusan gua dong. Iya. Ajakin ngobrol. Makanya lu ajakin ngobrol begitu, gue sangat relate, nggak apa-apa. Karena banyak ini kayak teman-teman gue yang aneh nih. Iya. Kayak teman-teman gue yang dulu dibilang sama nyokap gue, jangan main sama dia nih. Iya. Ternyata orang-orang itulah yang akhirnya ngebangun siapa gue sekarang gitu. Kayak misalkan kayak dibilang, sekarang orang-orang ngelarang kita minum alkohol, apa sih Us gitu. Karena kita dibebani dengan kesalahan-kesalahan orang yang melakukan itu kejahatan atau apapun, kenakalan, karena diawali dengan alkohol. Kita nih, orang-orang yang minum tapi nggak nyantai, kita tidak pernah membenarkan diri kita. Kita tidak pernah sama sekali membenarkan diri kita.
kita tetap dituduh buruk, tapi apakah orang peduli dengan semua kebaikan yang kita lakuin? Sedikit. Percaya, Us. Tuduhan-tuduhan yang salah itu akan menjadi sumber rezeki lu. Itu. Oh, jadi bagus dong kalau kita dituduh ini itu. Iya. Oh, jangan-jangan gue ngerasa ya Manji ya, semua fitnahan, semua tuduhan itu tuh ke gue, karena ya akhirnya gue capek, akhirnya gue malas lah ngejelasin ini segala macam, akhirnya gue iyain aja biar cepet gitu. Toh gue jelasin juga percuma gitu. Nah. Ya udah, ternyata itu yang jadi berkah buat gue. Kayaknya gue juga gitu deh. Iya kan? Iya, dianggap orang-orang tuh gue kayak, wah ini orang bermasalah, wah ini orang mengurung diri, wah ini orang gimana-gimana. Tapi di sini ternyata gue lagi seru banget hidup gue, gitu. Iya kan? Iya, dapat berkah. Iya kan? Aneh banget kan? Itu waktu pas lagi kemarin yang lagi masalah gede gitu. Terus gue berkahnya ketemu tempat ini. Aneh kan? Iya. Asli. Kalau kemarin yang like bilangnya rezeki anak bandel. Jadi kayak apa namanya, kayak yang kemarin gue sempat ngobrol juga sama yang like kayak kadang-kadang tuh kan kadang-kadang kita suka benci kan sama orang yang kayaknya kita sebel, tapi rezekinya ada aja gitu. Iya, ada nih, ini orang pelit tapi kok kenapa dia kaya ya? Iya, ya mungkin di sisi lainnya adalah mungkin ada kebaikan-kebaikan yang kita lihat. Yang kita nggak, iya kita nggak tahu. Gue selalu ngomong kayak gitu sama teman gue. Jadi kita lagi ngomongin satu orang, ini orang pelit banget, tapi kok duitnya ada aja. Nah terus gue bilang ya mungkin karena dia ada kebaikan-kebaikan yang kita nggak lihat. Kali aja dia suka nyantunin anak yatim. Iya, mungkin dia juga nyekolahin adeknya atau ngebiayain orang tuanya segala macam. Kita nggak pernah tahu. Ya karena kalau ngomongin duitnya kadang-kadang tuh tiap orang tuh punya standar sendiri untuk pelit loh. Emang iya. Ada nih teman gue, dia tuh hitung-hitungan soal tiket pesawat. Beda 200.000 aja. Jangan yang ini gitu. Tapi dia bisa beli tas, bisa beli sepatu, bisa yang beli puluhan juta yang nyantai aja gitu. Nah kalau lu apa? Yang lu pelit apa? Bagian mana lu pelit? Poker. Pelit gua. Mau itu sama anak buah gua, misalnya main nih, kita mainnya pakai tisu. Iya. Ya kan? Nah, pakai tisunya 1 sampai 10. Iya kan? Iya kan? Iya. Pakai tisu nih. Chipnya lah ya. Chip. Iya. Menang. Terus pas sudah selesai semua kan harus diganti tuh chipnya itu kan. Iya. Terus ini karena anak buah gua, enggak lo bos. Kan bosnya berapa sih chipnya gitu. Nggak bisa. Lo harus bayar sama gua. Gitu. Nggak bisa itu. Pride, man, pride. Kalau setelah itu besok gue tiba-tiba gue beliin jaket, gue beliin sepatu yang harganya ratusan kali, itu nggak apa-apa. Tapi pokoknya kalau untuk itu nggak ada. Sini loh. Gitu. Gue pelit gue kalau main poker. Itu berarti bukan pelit, berarti itu emang konsekuen harusnya mah. Tapi maksudnya pelit untuk yang merelakan itu ya? Iya. Nah kalau gue itu kalau yang kayak gitu-gitu gue malah lebih rela. Oh ya udah deh nggak apa-apa. Iya, udah nggak apa-apa namanya juga. Yang penting sama-sama seneng. Kita tadi main gitu. Oh kalau gue pelit gue kalau gitu. Iya. Oh lu pelitnya di situ? Pelit gue. Gue pelitnya di. Lo apa pelitnya? Beli barang-barang. Atau enggak memperbaiki sesuatu. Pelit banget gue. Untuk memperbaiki sesuatu. Iya, misalkan mobil lecet. Kayak atas juga lecet lagi gitu. Pelit banget, maksudnya itu kan cuma ngamplas apa segala macam. Gue tuh males. Nggak mau gue keluar duit segitu buat cuma mendingan lu beli mobil baru. Wih, enggak. Sultan. Mana nih? Mana nih? Yang punya mobil lecet dikit langsung beli mobil baru. Wah, langsung Mandra datang. Sombong amat. Ya. Ya, gue pelit itu. Lo pelitnya itunya ya? Pelit di situ. Jadi kayak ngeluarin duit buat kayak lecet-lecet, ntar juga lecet lagi, terus kayak misalnya gue datang ke kondangan, terus ada teman gue yang bilang, "Us, lu tuh ada duit. Ini beresin kek. Mobil lo ini lecet nih. Lu tuh artis, bla 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 bla." Emang kalau artis harus bagus terus ya, gue bilang gitu. Jadi jeleknya gue karena emang gue begini, apa adanya begini. Jadi hal-hal yang lain tuh jadi begitu juga. Ya udahlah mobil gue begini, ya udah mobil gue begini gitu. Tapi bini lo bisa terima ya? Iya. Karena bini gue ya tahu gue gimana, jadinya kadang-kadang dia yang gerak. Misalnya, oh bini lo yang sultan, dia beli mobil baru. Bukan, dibenerin sama dia. Oh dibenerin sama dia. Iya, tiba-tiba, ya Bunda mau ke Giant ya, sekalian mau ke bengkel. Oh iya siap, gue kira ke bengkel cek rutin.
ternyata diamplas sama dia, diberesin. Enak banget jadi lo ya? Iya. Nggak cuma mobil diservis, saya juga diservis. Iya gitu, jadi kayak Berat nih. iya emang obrolan malam ini emang sengaja gimana? Kan tadi ada akhirnya dari obrolan yang tadi kita ngalor ngidul, akhirnya ada beberapa yang penting. Itu nongkrong bukan? Nongkrong kan? Nggak harus yang ini karena durasi kita harus ngobrol padet. Enggak, sama gue mah Manji. Iya betul. Yang gue nikmatin adalah momen saat gue ngobrol sama orang yang ada di Bintang Tamu Moge, itu cukup menurut gue. Makanya gue selalu seneng kalau lagi liburan sambil bikin konten karena karena menurut gue asik dong. ini asik banget di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen punya villa di Puntang, langsung ke situ. Silahkan. Wah, enggak, teman dekat dulu ya, teman dekat dulu, kalau tanah sisa baru yang lain. Ada. Yang lain. Gue ngomong-ngomong kalau tanah, gue inget banget waktu itu Pidi Baik. Hmm. Pidi Baik pernah mengiklankan di koran, dia jual tanah. Tapi cuma semeter persegi, tahu nggak, di depan rumahnya. Karena dia nggak tahu mau diapain lagi tuh tanah. Serius? Diiklankan. Jadi kan Pidi Baik itu kan termasuk panutan saya lah. Iya. Dalam berpikir, dalam berlogika, dalam berkarya, gua lihat dia banget gitu. Banget sih. Ya. Banyak hal-hal yang apa ya, ibaratnya yang gue tuh paling benci tuduhan-tuduhan ya. Mungkin itu jadi rezeki gue ya, kayak lu tuh sampai kapanpun gak bakal bisa jadi Andika Pratama. Lu sampai kapanpun gak bakal bisa jadi Raffi Ahmad. Oh bagus lah, karena saya tidak ingin jadi mereka, saya ingin jadi Pidi Baik. Oh gitu? Iya. Tapi Pidi Baik tuh emang kalau jawab sesuatu itu kayak Nyangkut, tapi lucu. Gue sampai mencoba. Lucu tapi nyangkut, gimana ya? Pokoknya gitu. Gue mencoba untuk kayak nebak nih. Gue udah nyiapin pertanyaan misalnya. Gue tanyain dia, ya A gitu. Gue sebenarnya udah menyiapkan kira-kira dia bakal menjawab A, B, C, D, E gitu. Ternyata dijawabnya F dong. Iya. Selalu gitu. Selalu gitu. Bisa gitu ya. Emang begitu. Kayak apa ya, kayak cerita, kata dulu ada cerita soal Pidi Baik yang itu kan. Ada lagi ceritanya yang zaman dulu belum ada Panas Dalam yang di Jalan Ambon, belum ada. Oke, belum ada. Jadi belum ada kafenya. Belum ada. Jadi tiap orang yang meminta bantuan pasti ke rumah si ayah. Iya, oke. Ke rumahnya langsung. Ada mahasiswi ITB arsitektur ke rumah si ayah. Ini cerita ini legend banget sih. Terus ya saya lagi ngerjain desain gini, tapi sama dosen saya nggak di ACC melulu. Terus kayak bisa dibantuin nggak ya? Oh bisa dong, gitu. Diambil sama dia, ya kan? Tugasnya si kertas yang blueprint gitu kan. Set digambar sama dia. Wah, alhamdulillah. Makasih ya, diambil sama dia, dicek. Ya. Kenapa digambar-gambar? Kenapa nggak dikasih tahu yang mana yang bagus gini-gininya? Kamu tadi nanya ke saya apa? Bisa bantu nggak? Ya bisa bantu, iya. Kamu nanya saya bisa gambar atau enggak gitu. Kamu nanya nggak? Enggak ya. Ya iya, saya kan nggak bisa gambar. Tapi saya mau bantu. Iya. Ya? Iya. Aneh kan orang itu kan. Aneh. Emang apa ya? Emang cerita apa kayak dulu lagunya Panas Dalam cuma bisa didengerin di perpustakaan ITB. Jadi orang kalau mau denger lagu Panas Dalam harus ke perpus ITB buat dengerin di situ karena disimpannya di situ doang. Iya. Itu orang aneh banget. Cuman maksud gue dari situ absurd. Iya. Banyak orang yang mungkin nggak ngerti cara pikir dia, yang mungkin zaman dulu tidak ada sosmed, lebih baik meninggalkan dia. Akhirnya muncullah Dilan, so akrab. Iya. So asik. Oh, ayah mah dari dulu aku udah ngikutin bla 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 bla, tai anjing gitu. Lu mah dulu teman-teman gue bilang, Pidi Baik mah aneh tahu orangnya gini-gini. Kenapa sih Us bisa suka gitu? Wih, sekarang aja. Giliran ada Dilan meledak aja. Wah, semua orang cinta Pidi Baik. Waktu Drunken Master kamu kemana? Iya. Gitu. Waktu dia bikin cerita Drunken Master ya. Iya. Maksud gue kayak orang ini tuh aneh gitu. Jadi dia kayak apa ya? Kayak orang itu baru tahu Pidi Baik seperti apa saat Dilan. Ya. Padahal buat orang-orang kayak gue yang udah tahu dia udah lama bikin lagu tentang kuntilanak gitu-gitu ya dulu ya. Iya. Tapi ada satu omongan dia yang jadi waktu itu ngomong di satu, gue posting di Instagram. Ternyata itu sepaham sama itu sama omongan dia di sebuah podcast. Iya. Jadi gue mau berhenti jadi musisi. Gue bilang, gue mau pensiun. Sebenarnya itu sarkas dikit sih. Gue mau pensiun jadi musisi. Kenapa? Soalnya gue akan tetap berkarya,
Tapi kalau misalnya karya gue jelek, ya kan gue bukan musisi. Iya. Gue petani, gue pengusaha wisata, gue apa gitu kan. Iya. Terus jadi kalau misalnya gue lagi ngomong sesuatu atau bikin konten tentang sesuatu, gue nggak dikomentarin. Udah deh, lo kan musisi, lo main musik aja gitu. Gue sering tuh digituin. Iya sama. Lo kalau digituin lo diomonginnya apa, Us? Udah deh, lo komedian, ngelawak aja. Iya. Oh lu penonton, lu nonton aja. Gue gituin. Betul. Iya. Betul banget ya. Iya, lu aja ke ranah yang gak seharusnya lu komentar lo. Ya maksudnya Lo aja ke ranah yang harusnya lo kan penonton. iya, maksudnya yang komedian kan gua. Terus lu menilai gua. Terus bilang, "Ya karena gua penonton." Ya udah maksudnya ya nonton mah nonton aja dong. Ya sedangkan gua ranah gua bukan di politik, tapi gua komentar politik. Boleh dong. Karena lu juga keluar dari ranah lu. Iya. Itu sama kayak gini, Us. Paling enak kalau orang kontol dikontolin balik gitu. Sama kayak gini, Us. Misalnya gue lagi komen di lo nih. Ya. Gue komen. Misalnya, Us, lo lagi posting apa kek? Terus gue komen, "Wih, keren tuh, Bro." Gitu. Terus ada di bawah, "Ada lo mulu di mana-mana." Gitu. Manjat lo. Kan dia juga. Enggak, kalau gue Maksudnya kan dia juga ada di komentar. Iya, itu dia. Makanya terus gue jawab, "Kalau lo tahu gue di mana-mana, artinya lo juga ada di mana-mana. Bedanya, lo cuma penonton, gue temenan sama dia." Ya. Itu banyak orang-orang kayak gitu yang kadang-kadang mengutarakan sesuatu yang dia tidak berpikir kalau dia melakukan hal yang sama gitu. Tapi bukannya kita setiap kita tuh punya kayak gitu ya? Maksudnya Iya, standar maksudnya- ganda. Hah? Kita tuh suka bikin standar ganda. Semakin kesini, kita semakin mengetahui standar ganda apa yang kita lakukan. Ya. Bener gak sih? Dan yang kira-kira segimana mungkin kita melakukan biar standar ganda ini sangat minim. Iya. Bukan hilang ya, Nggak. minim banget. Kita pasti melakukan standar ganda sih sama kita. Kayaknya kita juga pernah pakai barang KW. Pernah. Sama orang. Pernah. Iyalah, mulai software, Iya. baju, Iya. celana, kayak Cuman apa kan kayak. masalahnya adalah di zaman dulu kita tidak pernah, gua nggak pernah judging ke orang lain. Maksudnya kayak ada sosial media apa sih? Twitter, BlackBerry Messenger, Facebook, Opera Mini, Facebook gitu. Friendster ya kan? Iya. Maksudnya akses kita untuk diketahui sama orang yang kita kirim pesan atau segala macam butuh notifikasi dan kalau dia lagi buka aplikasi tersebut. Nah sekarang Instagram kan kayak dibuka per berapa menit sekali. Otomatis pesan lu masuk dong. Harusnya. Entah komentar, entah apa segala macam, apalagi emang lu kolom komen lu buka gitu. Jadi mereka ngerasanya kayak apa ya? Ibaratnya gue barang KW, gue dibilang miskin, ya memang miskin, tidak ada pembelaan. Nah. Tapi mereka misalnya kayak pakai barang KW kayak, "Ah lu juga masih pakai barang masih KW." Ya emang gue miskin, emang kenapa gitu. Tapi dari awal dia udah komentar begitu. Padahal dia juga gitu. Dia juga ngomentarin orang gitu. Iya. Tapi giliran dia dikomentarin, cara dia seperti itu kok. Giliran kita ngeblok orang yang kayak gini, kecut lu, gue diblok, pengecut. Iya. Giliran dia yang digituin, Lo komennya dihapus. ya giliran dia yang digituin kan, dia berbalik. Juga sama dengan apa yang kita lakuin, sama aja. Iya. Makanya cuma kadang-kadang gue tuh kalau melakukan hal kayak gitu tuh gue komentarkan sesuatu, gue coba mikir dulu, gue kayak gitu nggak ya? Gue suka mikir kayak gitu sekarang. Iya. Makanya kan gue ke hutan aja lah. Ya maksudnya kenapa akhirnya gue berani? Karena semua hal yang udah gue omongin itu berdasarkan yang udah lewat. Yang udah pernah lo alamin. Iya, bukan yang kayak gue baca buku atau gue ngawang-ngawang di masa depan nanti kita harus seperti apa gitu. Enggak, gue mau belajar dari histori aja. Jadi orang mau komentar apa, nggak valid. Ya karena yang lo alamin nggak gitu. Iya. Iya. Jangan lupa senyum hari ini. Aduh. Jangan lupa ngerokok anjing. Oh iya. Kan Iya. gue lagi bakar rokok. Iya, jangan lupa ngerokok lah hari ini lah. Enggak kan abis ini kan senyum. Iya, aduh nggak ada bro, orang ngerokok senyum gini. Nggak ada, gini, pasti gini nih. Gini tuh. Terus gini. Ya iya, apalagi ketemu di bandara minta ditanya. Iya, gue selalu gitu loh Manji. Ini jujur ya, gue Iya, kalau iya. misalnya nih gue di bandara atau gue di smoking room, terus tiba-tiba ada orang kayak, "Bang boleh pinjam koreknya?" "Oh iya boleh bang." Kasih.
Masih nih. Thank you Bang ya. Kenapa Bang? Dan hampir 90% habis itu cerita. Karena kita itu lebih enak cerita sebenarnya ke orang yang nggak kenal Sama orang asing. Iya, makanya kadang-kadang kan kayak karena nggak akan membahayakan. Iya. Maksud gua kayak akhirnya mereka cerita sama gua gini kayak, oh Bang Uus ternyata sama ya kayak di YouTube-nya. Maksudnya emang suka ngobrol apa segala macem. Ya emang apa yang membuat lu tidak ragu? Sampai kemarin nih, kan gua punya konten pijet. Konten pijet sama boring bokir. Iya. Gua udah bikin konten gua seril mungkin, natural. Senatural mungkin yang gue bisa gitu ya. Kan tukang pijat gue habis gara-gara konten itu ada 3.000 WhatsApp yang masuk. 3.000 WhatsApp. Terus kayak dia bilang, Bang Uus, makasih ya. Saya jadi banyak yang nge-WhatsApp nih. Sampai saya, aduh gimana ya, ganti memori. Gitu. Karena penuh. Dia bilang gitu. Oh iya Pak Imam ya sama-sama gitu. Habis itu udah tuh seminggu, 2 minggu, gue minta urut sama dia. Pak Imam ke rumah dong mau pijat gitu. Ya udah, dia ke rumah cerita dia. Kemarin Bang, ada yang suka nonton konten Abang, pijat juga sama saya orang Bekasi katanya. Oke. Terus gimana? Iya, sungkem-sungkem sama saya. Sungkem. Karena jadi berdua, temannya yang dipijat karena ada syaraf kejepit di pinggang. Oke. Iya kan, sembuh sama Pak Imam. Terus pas beres bilang gini, sendiri sama Pak Imam. Katanya lu bilang kemarin itu konten gimmick. Katanya temannya. Iya. Katanya lu kemarin bilang konten Uus konten gimmick, kontennya bohong-bohongan segala macam, pura-pura sakit lah bla 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 segala macam gitu. Cuma nyembah. Terus dia bilang, "Ya Pak Imam, saya minta maaf ya, sama tolong minta maaf juga Bang Uus, saya udah suujon gitu." Itulah yang jadi pahala saya. Iya betul. Orang-orang gitu yang nuduh gua gimmick, nuduh gua settingan apa segala macam, biarin gitu. Jadinya kayak pakai kalau tapi memang kalau di kalangan muda gitu tuh mereka memang yang maksudnya aktif sosial media itu memang rentan sama pro kontra sih. Betul. Makanya gue memilih market nih untuk musisi ya. Market gue tuh agak orang-orang yang udah lebih serius gitu. Orang-orang yang udah nggak ngurusin hidup orang lah ya. Iya, yang ibaratnya yang penting gue dengerin karya lu, gue tonton karya lu, yang penting itulah gitu. Iya, apa yang terjadi dengan kehidupan pribadi lu, gue don't give a fuck gitu. Iya, banyak yang kayak gitu. Jadi karena kenapa ya di kalangan muda kita gue kayak ngerasa ya mereka memang perlu social media education. Iya. Dan ketika diajarin nggak bakal nemu solusinya. Karena lu misalkan kayak lu pakai contoh public figure manapun, pasti mereka punya celahnya. Iya pasti dong. Iya. Pasti jadi ada. Udah nggak bisa gitu kayak guru-guru zaman sekarang. Kamu jangan suka main di warnet. Taunya e-sport menjanjikan. Iya. Kamu ngapain sih foto-foto kayak gitu? Udah belajar yang bener. Taunya fotografi ada pasarnya. Anak kecil jangan dikasih gadget dulu. Sekarang semuanya pakai gadget sekolahnya. Semuanya anak bocah-bocah pada bikin konten. Iya. Gitu. Jadi guru-guru lagi bingung nih. Aduh contoh buruk apa ya? Udah nggak bisa nih gitu. Semuanya bisa jadi nih. Jangan main gitar kamu. Mau jadi apa kamu? Mau jadi anak band? Ada Noah, Bu. Ada Ungu. Ada. Kamu jangan ngomong kasar ya. Gitu. Ada Uus. Ada. Tahu dia arahnya. Kan makanya enak kalau sudah berdamai itu enak. Iya. Gitu, enak. Jadi gak ada hal-hal yang harus kayak bukan ke gua kali ini gitu. Udah nggak ada gitu. Enak jadinya. Kamu jangan suka senyum ya gitu. Aduh, nanti kamu diingetin Anji. Gue tuh sering banget loh dapat. Jadi kayak gue Anji kan. Kan anjing gitu. Jadi orang sering beredar tuh di grup WhatsApp, di Line gitu. Jadi kalau misalnya lagi mereka mau ngomong anjing, itu jadi foto gue. Oh iya. Stikernya. Iya, stiker. Terus ada ang. Ada ang, iya. Di bapak-bapak komplek gue juga ada, jangan jauh-jauh. Ada ya? Ada. Nah tuh gue gak marah tuh. Iya. Karena lu termasuk dalam kategori menghibur orang secara tidak langsung. Iya, dan itu elektabilitas. Apa ya, visibilitas gue tuh jadi eksistensi lah. Eksistensi jadi banyak. Iya, betul. Di grup WhatsApp dan lain-lain. Sama kayak gue waktu gue di YouTube Got Talent yang gue bilang kontol memek anjing bangsat gitu-gitu. Kan ada stikernya tuh. Itu kepake buat orang, bahkan dipakai buat demo.
demonstrasi. Oh iya, waktu itu ada yang demo terus pakai itu lo Enggak, ya? dia nggak ngomong apa-apa, cuma naruh foto gue pas lagi di YouTube Got Talent. Dan maksud gue kayak, ya gue bisa... Lo marah nggak kalau jadi Enggak. meme? Karena itu gue bisa berkontribusi atas sesuatu hal yang sebenarnya gue juga mencoba buat, tapi di posisi gue kayak bakal disangkut pautin dengan bla 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 bla, terus ada orang yang makai ini, nah ini lebih baik seperti ini gitu. Gue mewakili sesuatu hal yang pengen mereka ucapkan, itu lebih penting gitu. Iya. Menjadi lidah gitu, padahal cuma gambar gue begini doang nih, gitu doang. Kalau gue sering dipakai buat Ngejob, nyanyi kan? ngerayu orang. Oh. Iya, lagu gue. Gitu. Yang telepon aku deh. Kamu telepon aku deh. Pasti telepon arbitnya pakai lagu gue. Oh Tuhan, ku cinta dia. Pas diangkat, halo, udah denger lagunya? Iya, itu buat kamu. Wes, asik ya? Gue asik dong, dapat duit. Nora lu bawa bapak. Lah tapi bener. Iya. Bener Us. Kan gue berbuat kebaikan buat dia. Itu cuma bisa works ya buat kayak hubungan SMA, SMP. Kuliahan udah nggak kena, harus naik mobil. Oh iya udah enggak ya? Yang telepon aku dong, ngapain kan kamu sebelah aku? Oh iya. Atau kalau di mobil kan sekarang kan ada handphonenya nyambung ke mobil kan? Iya ya. Kamu coba telepon aku deh gitu kan kayak set. Oh Tuhan, ku cinta dia. Nora anjing, turunin gue sekarang. Atau pas di mobil, yang coba kamu telepon aku deh. Cie, terus sini handphone kamu. Iya. Set, ditelepon pas dilihat babi cerewet. Wah, namanya. Kamu save nomor aku gini. Nama aku gini. Tapi lu gitu juga nggak Ji? Lu nulis nama seseorang berdasarkan apa? Iya. Di kontak handphone. Gini, kalau gua nggak kenal banget, ya. Itu akan nama biasa aja. Gitu. Sama pekerjaannya apa gitu, apa cuma nama aja? Iya, kadang-kadang nama sama pekerjaannya. Kadang-kadang nama sama kota. Ya. Kadang-kadang nama sama kondisi ketika gua kenalan sama dia. Misalnya di Instagram atau di Google atau di YouTube, di mana-mana, Facebook gitu-gitu ya. Ya kadang-kadang karena ini siapa sih gitu. Ini cerewet. Kayak Andovi deh. Andovi mau pensiun gue tulisnya. Sama gua. Gitu ya? Iya, Erika Karlina. Iya. Gua naruh di kontak ini gua, Erika si pengharapan. karena banyak banget yang ngarep sama dia. Tapi nama paling parah yang lo save di handphone lo apa? Nah, ya ada. Ini ada, jadi temannya bini gua. Jadi teman gua juga. Jadi dia sebelum nikah, belum punya anak, dan dandannya kayak ibu-ibu. Oke. Jadi namanya Okta ibu-ibu. Terus, tapi bener, artinya lo visioner. Iya. Dia udah jadi ibu-ibu, tuh kan. Iya, tuh kan bener kan ibu-ibu. Iya, gitu. Kalau gua, si Anu bayarnya kapan? Itu yang utang. Itu juga saya ada. Itu saya juga ada. Serius? Sama jumlah utangnya, iya ada di sampingnya. Oh, buat ngingetin? Iya, gitu. Yang jadi masalah ketika udah dibayar, utangnya udah dibayar, tapi belum gua ganti. Namanya belum gua ganti. Akhirnya lu nagih lagi. Terus gua bilang kayak, bro, yang kemarin nih gini, udah anjing aku Udah. Ini coba lu scroll ke atas. Oh iya ada, maaf ya, belum gua ganti namanya. Anjing lu ya. Nama gua lu ganti. Iya, bagaimana gua bilang. Habis suka lupa. Iya ya. Kira-kira duit lu dari minjemin ke temen ada berapa duit? Anjir banyak, Us. Nggak kira-kira aja. Kira-kira. Aduh, semoga bini gua nggak nonton ya. Iya. Pasti nonton sih. Pasti nonton deh. Iya. Gue takut diomelin nih. Ya puluhan juta deh. Nggak nyampe-cepet. Lebih di. Lebih sih, Us. Tapi udah susah, Us. Tapi itu dia, maksudnya kita bapak-bapak nih. Kita bapak-bapak. Ini hal yang mungkin sebenarnya istri kita kan pengennya, ya kalau kamu punya duit lebih ya itu buat kamu lah. Jangan buat siapa-siapa. Karena kamu berhak buat, karena itu hasil kerja keras kamu gitu kan. Cuman kan kadang-kadang kita harus mengerti kondisi bapak-bapak lain gitu. Bener gak sih? Bapak-bapak lain yang harus ngelihat story atau feed kita yang banyak brandnya. Iya. Atau kita aktif bekerja. Iya. Maksud gua kayak yang ngechat. Us, apa kabar nih bro? Aduh. Udah lama nih gak ngobrol. Gue mau ngomong sesuatu nih.
Aduh. Udah tuh, gue udah deg-degan tuh kalau ngomong gitu tuh. Nggak cuman ada Us, Kak, gini. Us. Ada waktu kosong kapan? Gue mau ngobrol agak serius. Wah, gue udah langsung. Itu gue agak deg-degan tuh nerimanya. Nah, karena teman-teman gua tahu gua nggak bisa digituin, gua bisa baca. Ada trik lain. Gimana? Trik menangkis orang yang Nggak, trik ke gua yang gua akhirnya nganggap anjing ketipu gua gitu. oh gitu. Gimana? Us, Teman gua nih, anjing lu ya lu di YouTube di mana-mana lu sini sana. Iya, Bro. Ya kan kalau kita bantuin temen kan cuma buat ngobrol gitu doang. Segampang itu loh, cuma ngobrol di konten orang sambil dikamerain. Iya. Kenapa enggak sih? Gue bilang gitu kan. Bukan karena guanya yang pengen, karena teman-teman gue pada minta bantuan ke gue bilang gitu. Guanya juga lagi bisa, ya kenapa enggak gue bantu? Gue bilang gitu kan, kayak, wah lu anjing, lu bohong, lu pasti duitnya banyak. Kagak, gue bilang gitu. Ada kapan kita harus materi, kapan harus charity, gue bilang gitu. Kayak, bijak banget lu sekarang lu. Gitu. Udah kita nongkrong lah, kita gini. Sekali nongkrong nih, biasa ngomongin masa lalu. selalu tuh kalau sama teman-teman lama. Ya, gitu. Pertemuan kedua udah mulai agak aneh. Oh, jadi dia mengulur. Iya. Dia tidak langsung. Tidak langsung. Oh, itu luar biasa. Ulur. Jadi tiap kali ketemu sama gue ngobrol-ngobrol cuma kelihatan banget formalitas. Oke. Ngebahas Hal-hal lama. hal-hal yang kemarin kita baru omongin. Oh, oke. Diulangin lagi sama dia. Terus kayak dia agak lihat handphone, lihat jam gitu. Nih orang kayaknya nih mau ngobrol sama gue apa enggak sih? Iya, apa gue berasa begitu. Cuman gue Tapi kayak ngajakin ketemu lagi, ketemu lagi yuk. ayo gitu. Terus kayak dia kayak udah mulai kayak bengong, terus kayak nerima telepon masuk kayak ngejauh apa segala macam. Terus kayak gue tanya, kenapa lu? Dari awal pertama ketemu gue udah kelihatan dia ngerejek-rejekin telepon. Oke. Wih, ini orang penting nih. Iya. Atau nomornya kesebar banyak ke Iya. telemarketing. Wah, ini kayaknya kerjaannya banyak nih gitu kan. Oke. Ternyata apa pinjaman online. Pinjol. Terus saya ngentot lu. Gue bilang gitu loh. Gue nganggep lu temen anjing, gue bilang gitu. Lu berarti lu ngebohongin gue selama berapa kali ketemu kemarin anjing. Ternyata lu cuma pengen minjem duit gua untuk ngebayar pinjaman online. Iya. Cuman cara lu pahit, bro. Maksud gua kayak hal yang paling gak bisa gua tolak adalah ketika temen lama gua susah, terus kayak maksudnya ngajakin gua ketemu, terus buat nongkrong, buat ngobrol gitu. Gua yang bayar ini segala macam, nggak apa-apa gitu. Karena menurut gue, lu tuh lebih berharga dibanding semua tempat kita nongkrong dimanapun, semahal apapun, gue bisa ngobrol sama lu, asik aja gue mah gitu. Tapi ketika udah gue lidik jari ini nih, ini gue langsung yang, ya berarti lo ngajakin gue ketemu bukan karena pengen ngobrol sama iya, gue. gue bilang kayak, lu kenapa sejahat ini sih sama gue bilang gitu. Gue nih dari kemarin tuh seneng karena gue ketemu lu, sampai gue bilang sama bini gue seneng ketemu teman lama gue. Terus ujung-ujungnya begini, gue harus ngomong apa ke bini gue? Iya, makanya hindarilah grup WhatsApp SMP, grup WhatsApp SMA. Itu sudah tidak ada. Udah gak ada? Ada. Nah, gue sempet tuh masuk tuh. Iya. Terus tiba-tiba banyak yang chat pribadi. Wih, Ji, sukses nih sekarang. udah ngeri nih. Ji, kapan bisa ketemuan? Gile, perasaan dari dulu kita gak pernah ketemuan. Perasaan kita gak akrab-akrab. Itu antara dua sih, antara pinjam atau MLM. Iya. Ibu-ibu maksudnya istri lu gitu segala macam lagi arisan gitu ya. Terus mereka coba buat ngomongin seks dengan suaminya diganti dengan kata barang gitu. Jadi kan kesannya kayak narkoba gitu kan kayak. Ah ini sih barangnya Anji sih top banget. Gitu kan. Seru-seru udah nyoba. Kan gue istrinya anjing gitu kayak. Enggak. Jadi barang Anji bagus banget. Terus ada yang nyebut, iya. Ya! Emang anjing nih rockstar nih gitu kan. Kita nih sama-sama orang yang banyak disalahin orang ya. Ya. Atas apapun. Atas apapun. Iya. Dan ketika ada satu celah, ini true story. Oke. Jadi waktu itu ada bapak-bapak so asik. Ketemu lo baru kenal? Iya.
Maksudnya baru kenal, bukan konten ya, emang beneran baru kenal ya. Terus kayak temennya minta foto. Temennya minta foto gitu. Bang, gue sering nonton konten lu bang. Oh iya, temen gede. Terus ada satu temennya yang kayak gini. Dari jauh tuh dia kayak ngerokok, ngeliatin gue kayak senyum-senyum gitu kan. Gitu-gitu kan. Kayak, ya gue mah nganggepnya biasa aja gitu. Terus kayak, tiba-tiba nih, dia nyamperin gue, terus kayak, wah ini mah, Uus ini bro, si pendista. Hahaha. Dia ketawa serius, teman-temannya kayak, Teman-temannya juga, nih apaan sih temen gue? apaan sih gitu kayak, itu baru kali itu gue ngeliat di depan mata gue kayak dia kayak, ya enggak mas, maksudnya kan dulu pernah kan kasus itu kan gitu, langsung ke situ arahnya. Iya, bapak-bapak so asik. Iya. Terus gue bilang kayak, iya gitu, terus kayak temennya kayak, Mas Uus, maaf ya, biasa. Kalau kata Bang Uus mah orang-orang lihat cangkang gitu. Iya. Iya, Lihat maksudnya cangkang doang. Iya, maksudnya temennya apa? Pengetahuannya cuma bawang doang. Iya. Kulit semua. Betul. Jadi kayak temennya pengen ngasih tau gue bilang kayak, bro, gue paham kok, gue bilang gitu. Gue juga sering tuh digituin. Tiba-tiba baru ketemu, Mas, saya nggak pernah lewat nih ngelihat berita Mas di infotainment. Yang ini loh, gue kayak, kenapa mulai obrolan di kayak begitu sih? Enggak, gue aja, maksudnya gue dianggap brengsek sama orang. Gue nggak pernah melakukan itu loh. Kita nggak apa-apa brengsek asal jangan jahat, itu kan jahat. Iya, ya maksudnya kita nggak pernah gitu kan. Maksudnya kayak gue nih, maksudnya ke temen, ke apa orang nggak kenal, bukan temen, ini orang nggak kenal ya, orang nggak kenal kayak, weh mantep banget ya kemarin ya, ketahuan korupsi kan lu gitu. Nggak pernah ada di benak gue. Itu jahatan kayak gitu, apa jahatan orang lagi ada korban bencana, bagaimana perasaan ibu? Itu lebih jahat sih. Hah? Itu bukan jahat, itu nggak punya empati. Iya, nggak punya empati kalau itu ya. Bukan jahat ya. Dan nggak punya nalar. Udah jelas dong kalau rumahnya kebakaran atau kebanjiran. Bagaimana Sedih. perasaannya? Oh, saya gembira sekali. Nah itulah yang mungkin dari wartawan-wartawan itulah jadi berita-berita kita. Nggak ada bahan nih, bahas Anji aja gitu. Iya. Nggak ada bahan nih, bahas Uus aja gitu. Kondisi negara kita ini semuanya tuh berdasarkan public figure. Berdasarkan public figure, makanya sering dipakai ya. Gue sudah berarti melaksanakan esensi Puntang ya. Iya. Jadi emang bukan soal durasinya, bukan soal durasi. bukan soal bagaimana gue, yang penting gue nyecer lu. Enggak, iya gue tuh males banget gue. Iya kan males kan, kalau lu dicecer kan, makanya karena gue tahu masalah kemarin seperti apa, lu juga ngobrol sama gue seperti apa. Dan lu bahkan nggak bilang ke gue kayak, jangan bahas ini ya. Gue sebagai teman, gue sendiri yang nyortir kok. Maksudnya gue juga nggak pengen teman gue susah. Iya. Gara-gara kontennya. Iya. Lo nya dapetnya bagus. Tapi buat teman gue nggak. Iya. Kontol lah anjing orang-orang kayak gitu, bangsat. Dan kenapa gue tidak pernah menanyakan kayak gimana sih proses Anji melewati masalah-masalah kemarin? Iya, lo nggak nanya gitu ya? Nggak pernah. Karena sebenarnya gue ya memang ngelewatin. Because I know you, bro. Ih, gue santai banget. Gue di sini. Lebih baik kita ngobrol gini kan? Iya. Dibanding gue kayak gimana kemarin ngejalanin istri gimana. Dan gue tahu satu hal yang mungkin lu sama gue, dan ini bisa jadi penutup konten kita. Apa tuh? Yang bisa ngerem kita untuk menjadi monster dan tetap menjadi manusia Adalah istri kita. karena istri adalah malaikat pencabut nyali. Thank you semuanya. No keep. Oke.